Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa share dan like video ini, juga subscribe channel kita dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari kita. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sayang. Alhamdulillah semuanya sehat, anakku dulu. Sehat. Kita doakan juga untuk ayah dan bunda di rumah sehat semuanya ya sayang ya. Iya, hari ini Bu Sri mau tanya nih, kita ada acara apa hari ini di sekolah? Iya, syuting Gigi SPMA namanya sayang. Coba Bu Sri ulang, acara apa sayang hari ini? Acara syuting sayang. Hari ini kita mau syuting drama. Ada yang tahu judulnya apa? Bu Fitri kasih tahu ya. Kita hari ini mau syuting drama tentang Pak Tani yang sombong. Sebelum kita mulai drama ini, kita baca doa dulu bersama-sama supaya drama kita hari ini diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita baca doa dulu sama-sama. Coba dulu angkat tangannya. Ya sayang, sebelum kita angkat tangan, yuk kita nyanyi sayang. Nyanyi jika aku berdoa ya. Semua bisa? Ayo 1, 2, 3. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak, berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Tangan ke atas, kepala tundukkan, kita berdoa sebelum drama. Ayo angkat tangannya, sikap berdoa. Kita baca doa sebelum belajar. Ayo semuanya baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Alhamdulillah semuanya. Sayang, sekarang kita mulai acaranya ya. Pada suatu hari di desa terletak tak jauh dari kaki bukit, tinggallah seorang Pak Tani dengan tanah kebunnya yang sangat subur. Sehingga jika ia ingin menanam tanaman wortel dan tanaman lainnya tumbuh dengan sangat cepat. Pak Tani setiap harinya selalu menjaga dan merawat tanamannya dengan baik, mulai dari pagi hingga petang, sehingga membuat tanaman Pak Tani tampak baik dan menyehatkan untuk dimakan. Di suatu siang yang amat terik, terlihatlah dari kejauhan tanaman Pak Tani yang amat subur oleh kawanan kelinci yang sedang mencari makan. Kawanan kelinci pun menghampiri Pak Tani yang sedang membersihkan rumput di sekitar tanamannya. Salah satu kelinci berkata, "Hai Pak Tani, aku lihat tanaman wortelmu amat segar. Bolehkah aku memintanya sedikit untuk aku dan teman-temanku yang sedang kelaparan mencari makan?" Kelinci bertanya dengan wajah yang girang, berharap Pak Petani memberi sedikit wortelnya. Dan petani menjawab dengan wajah kecil, "Enak saja,
Aku menanam semua ini dengan susah payah, sehingga pagi yang petang aku selalu menyiram dan merawatnya. Lalu tiba-tiba kamu datang untuk memanennya, tanpa membantu aku untuk merawat tanaman wortelku. Kelinci menjawab, aku hanya meminta sedikit saja, tidak meminta sebanyak yang kau pikirkan. Aku dan teman-temanku sudah berkeliling bukit mencari wortel, tetapi tidak ada yang tumbuh. Dan saat di sana kami melihat dari kejauhan wortel tanamanmu yang sangat subur dan segar. Pak Tani pun menjawab, lantas aku harus peduli denganmu, memberi sebagian wortelmu untukmu dan teman-temanmu? Oh tidak, aku tidak akan memberikannya. Kelinci pun menjawab, mengapa kamu sangat gigih, Pak Petani? Semua tanaman itu adalah karunia dari Allah. Tanpa izin darinya, mana mungkin tanamanmu ini bisa tumbuh dengan sangat subur? Pak Petani pun kembali menjawab, siapa bilang? Semua tanaman aku ini, aku yang merawatnya setiap hari, mulai dari pagi hingga petang, sehingga tanaman-tanaman ini tumbuh dengan baik dan amat subur. Salah satu tanaman bunga yang ada di sekitar kebun Pak Tani berkata, jangan sombong, seperti itu Pak Tani. Kami sebagai tanaman tidak dapat melupakan karunia-Nya juga. Benar tidak teman-teman? Iya, benar. Betul itu Pak Tani, sambut teman tanaman lainnya yang ada di sekitar kebun Pak Tani. Tak selang berapa lama, hewan-hewan lainnya pun melintas dan melihat perdebatan antara Pak Petani dan kelinci. Mereka mencoba untuk membantu menyelesaikan dan menghentikan perdebatan itu. Salah satu hewan, yakni seekor beruang, berkata, kelinci, ada apa ini? Kok pada ribut seperti ini? Coba jelaskan kepada kami semuanya, tanya beruang dengan rasa penasaran. Kelinci pun menjawab, Pak Petani sangat gigih dan sombong. Kami hanya meminta sedikit saja wortel padanya. Kami tidak bermaksud untuk meminta semua tanaman petani yang ada di sini. Tapi beliau tidak memberikannya. Bahkan beliau malah marah dan mengatakan bahwasanya semua tanaman ini adalah semata-mata hasil kerja kerasnya. Padahal semua tanaman ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, Pak Tani, mengapa kamu bersikap seperti itu? Memang betul bahwa tanaman ini adalah hasil kerja kerasmu, tetapi kita tidak boleh mengikuti bahwasanya tanaman ini adalah rezeki dari karunia Allah yang diberikan untuk kamu. Nah, bentuk rasa syukur kita, ada baiknya rezeki yang kita peroleh itu kita berikan kepada makhluk hidup yang membutuhkan, agar kita bisa hidup dan saling berbagi dengan sesama yang lain. Wow, benar Pak Tani. Tidak ada salahnya kita saling berbagi dan saling menolong dengan makhluk yang membutuhkan, sahut singa dan harimau. Iya betul, menambah rezeki kita. Pak Petani merasa tersudutkan oleh perkataan beruang. Hei beruang, sudahlah, tak usah ikut campur dan tak usah mengajariku. Aku lebih paham dan lebih mengerti, karena aku ini manusia yang berakal. Bukan seperti itu kalian seekor hewan yang hanya tahu untuk makan saja dan tak mau berusaha. Kosong sekali perkataanmu Pak Tani, sahut sapi yang merasa tersinggung. Sekiranya kamu sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendirian di bumi ini Pak Tani, sahut burung-burung dan kura-kura.
Melihat Pak Petani mulai tersudutkan oleh perkataan hewan-hewan lainnya, kelinci mengambil sikap bijak dengan berkata, Pak Petani yang baik hati, terima kasih atas ucapanmu. Kami mohon maaf jika kami mengganggu waktumu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungimu dan menambahkan rezekimu. Ayo teman-teman, kita kembali ke rumah kita masing-masing. Kelinci dan hewan-hewan lainnya pun berlalu meninggalkan kebun Pak Tani. Di saat malam tiba, terdengarlah suara petir yang sangat kuat di atas bukit dan membangunkan semua makhluk hidup yang tinggal di sekitar bukit. Tak selang berapa lama, hujan pun turun dengan sangat derasnya dan membanjiri di sekitar kaki bukit, termasuk kebun Pak Petani. Semua tanaman terendam air hujan. Keesokan harinya, semua makhluk hidup terkejut dengan keadaan kebun Pak Petani. Mereka melihat kebunnya Pak Petani sudah terendam air dan rusak sehingga tidak ada satupun tanaman yang selamat. Lalu Pak Petani datang dan sangat terkejut melihat keadaan kebunnya. Beliau sedih dan menangis melihat tanaman yang rusak. Beliau teringat akan perselisihan yang terjadi kemarin. Beliau sangat menyesal atas sikap dan semua perkataan yang telah diucapkan. Andai kata waktu bisa ulang kembali, beliau ingin memberikan tanaman tersebut kepada kawasan kelinci. Namun sayang, semua sudah terjadi dan waktu tidak bisa diulang kembali. Iya sayang, dengan cerita dari Bu Guru tadi, anak Bu Guru senang semuanya? Senang, alhamdulillah. Iya, apa yang bisa kita ambil nasihat sayang dari cerita hari ini? Iya, siapa bisa? Kita harus sama-sama menjaga lingkungan yang ada sekitar kita. Kita harus sama-sama saling menyayangi sesama binatang. Harus suka berbagi, iya kan ya? Mana suaranya? Iya, coba Bu Guru mau tanya ini, siapa yang menciptakan hewan yang ada di bumi nak? Allah. Siapa yang menghidupkannya? Yang memberi tanaman yang tumbuh subur sayang? Allah yang berikan. Kalau kita kikir pelit-pelit nggak mau kasih sesama dan berbagi sesama, bisa nggak kita hidup di muka bumi ini? Enggak, Allah akan marah sesama kita kalau kita tidak mau berbagi. Tadi yang kikir itu siapa? Pak Tani. Kita tidak boleh mengambil contoh seperti Pak Tani. Kalau ada kawan-kawan kita yang meminta, kita harus berbagi sayang. Nggak boleh saling tidak mau berbagi. Nanti kita akan diberikan bala petaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh Pak Tani tadi, apa yang diberikan? Kebunnya semua banjir. Karena apa? Diturunkan hujan yang lebat sekali sama Allah. Jadi semua tanamannya apa? Semua tanamannya rusak karena diterendam sama air. Makanya anak Bu Guru, semuanya kita tidak boleh pikir sesama teman. Ya sayang, sebelum Ibu akhiri, semuanya senang sayang dengan acara syuting hari ini? Iya anak Bu Guru, semuanya hebat. Mana jempolnya? Mana jempolnya? Mana jempolnya hebat? Dua Pak. Mana jempolnya sayang? Iya, semuanya hebat. Anak Bu Guru pintar berakting hari ini. Ayo semuanya kita bersiap-siap, kita doa untuk kedua orang tua kita sayang. Iya, semoga kedua orang tua kita dilimpahkan rezekinya sama Allah, diberi kesehatan. Coba angkat tangannya. Coba angkat tangannya. Semuanya kita berdoa untuk orang tua. Siapa yang sayang sama orang tua? Semua sayang sama ayah dan bunda kan? Ayo coba angkat tangannya, sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sayang di drama berikutnya. Dadah. Semua tangannya diangkat. pagi yang cerah, ada si raja hutan lagi berjalan. Halo, perkenalkan, nama saya Singa, si raja hutan. Saya memiliki kaki 4 dan memiliki ekor. Kasih kakak ekor. Bunyi suara saya. Tak selang beberapa lama, melintaslah binatang yang lainnya. Kami adalah kelinci. Kami senang hidup berkelompok. Di hutan, kami mendapat cukup banyak makanan. Kami berjalan dengan cara melompat.
kami lebih besar dari hewan lainnya, dan kami memiliki hidung, atau kami bisa menyebutnya belalang yang panjang. Dan aku adalah si harimau yang selalu mengaum jikalau lapar. Semua hewan yang tinggal di hutan, jika mendengar auman aku, mereka pasti langsung berlari. Aku adalah beruang. Aku memiliki badan yang besar dan memiliki kuku yang tajam. Aku juga memiliki bulu yang tebal. Kami adalah zebra. Di bagian tubuh kami ada garis warna hitam yang mengiringi, sehingga membuat tubuh kami terlihat indah. Aku adalah kuda. Aku terbiasa berlari cepat. Aku memiliki bulu yang halus dan sekitar kepala sampai belakang leher, dan juga mempunyai ekor yang berbulu panjang. Aku adalah jerapah. Aku memiliki leher yang panjang dan bertubuh tinggi. Aku suka memakan daun. Inilah kami, tanaman yang indah. Kami adalah bunga matahari. Kami memiliki tangga yang tinggi, serta berwarna kuning terang. Dan inilah kami, para tumbuhan dan hewan-hewan yang hidup di alam semesta ini. Dan sayangilah kami dan cintai kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.